Orang bodoh berkata, "Kamu tidak bisa menilai saya karena kamu tidak tahu hati saya." Tetapi penulis kitab Amsal dalam penulisannya di hari ini mau menjelaskan kepada kita bahwa kamu bisa mengetahui hati seseorang dengan mudah, yaitu Anda cukup menilai dia dari tindakannya. Shalom, puji nama Tuhan, berjumpa bersama saya Evangelis Fernando Eskiel Ginting dalam channel ini. Senang rasanya bisa membagikan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Kita kembali dengan seri perenungan kita dari kitab Amsal yang akan kita lanjutkan dari Amsal pasalnya ke-14 ayatnya kedua. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Ternyata sangat mudah untuk mengetahui apakah seseorang mencintai Tuhan atau tidak. Orang bodoh berkata, "Kamu tidak bisa menilai saya karena kamu tidak tahu hati saya." Tetapi penulis kitab Amsal dalam penulisannya di hari ini mau menjelaskan kepada kita bahwa kamu bisa mengetahui hati seseorang dengan mudah, yaitu Anda cukup menilai dia dari tindakannya. Suka mengatakan perkataan yang tidak sopan, selalu mengabaikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan, membangun relasi yang hanya ingin mementingkan diri sendiri dan merugikan orang lain, serta lebih suka mengatakan kebohongan daripada kebenaran, merupakan tindakan-tindakan yang membuktikan bahwa seseorang benar-benar membenci Tuhan. Orang baik pastinya menunjukkan bahwa mereka mencintai Tuhan, dan sebaliknya orang jahat akan menunjukkan bahwa mereka membenci Tuhan. Manusia sering takut untuk mengatakan bahwa mereka membenci Tuhan, tetapi dalam tindakan mereka dapat terlihat jelas bahwa mereka membenci Tuhan. Kata-kata yang indah dan sepertinya berhikmat atau kehadiran rutin seseorang dalam ibadah kepada Tuhan bisa saja tidak berarti apa-apa, karena orang yang benar-benar takut akan Tuhan tentunya harus menaati Tuhan dalam semua bagian kehidupan, bukan hanya ketika di gereja bersikap baik dan di luar gereja menjadi seseorang pembohong. Ada pepatah umum mengatakan, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Penulis kitab Amsal setuju dengan hal ini. Penulis Amsal berkata bahwa anak-anak pun diketahui dari perbuatan mereka apakah mereka suci dan benar, yang bisa kita lihat di Amsal pasalnya ke-20 ayatnya ke-11. Karena itu, jangan percaya apa yang Anda dengar jika tindakan seseorang bertentangan dengan itu. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang jahat menghasilkan buah yang jahat. Begitu pula dengan manusia. Orang jahat tidak bisa melakukan perbuatan baik, yang bisa kita lihat di Matius pasal yang ke-12 ayat ke-33 sampai 35. Dalam hal ini juga kita belajar bahwa orang yang munafik pasti tidak ingin ditemukan atau dihakimi, karena seluruh hidup mereka adalah dusta. Mereka berpura-pura takut akan Tuhan untuk mendapatkan sesuatu, dan sesuatu itu hanya menyangkut dengan pemuasan kehendak mereka sendiri, bukan kehendak Tuhan. Kejujuran tak hanya menunjukkan ketulusan hati, tetapi juga sikap yang menghormati orang lain. Karena hormat, kita tidak mau menipu orang itu. Lebih dari menghormati sesama, perenungan dari kitab Amsal di hari ini berkata bahwa sikap yang jujur berarti menghormati Tuhan sendiri. Ketika seseorang berdusta, ia sebenarnya sedang menghina Tuhan yang Maha Tahu. Memang bersikap jujur di tengah dunia yang syarat ketidakjujuran bisa dipandang sebagai suatu kebodohan di mata manusia, namun tidak di mata Tuhan. Ketika diperhadapkan
pada pilihan untuk jujur atau tidak. Ingatlah bahwa kita tidak saja sedang berurusan dengan manusia, tetapi juga dengan Tuhan. Manusia tidak serba tahu, tetapi Tuhan tahu apakah kita sedang menghormatinya atau tidak. Amin perenungan firman Tuhan di hari ini. Sampai berjumpa dalam video-video selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.